Asma 4 harokat, ya, jangan 2 harokat. Kalau ada mat tabi'i setelahnya ada hamzah, itu namanya mat wajib muttasil kalau satu kalimat hamzahnya. Tapi kalau hamzahnya di lain kalimat namanya mat jaiz munfasil, panjangnya sama, namanya doang yang beda, gitu ya. Malam hari ini kita sudah sampai pada ayat 31 dari surah Al-Baqarah. Baju kemarin ikut? Ikut, alhamdulillah. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja membaca ayat 31 ini nanti. Lalu kemudian kita jelaskan. Lalu setelah itu seperti biasa kita baca bergiliran satu persatu. Kita awali dulu, nanti kami membacakan, kemudian bapak-bapak sekalian mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة Kok kedengaran enggak kompak ya? Kita ulang dari summa aradahum. Summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma' Summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'. Belum kompak juga ya. Bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Enaknya sih kompak ya, tapi nggak apa-apa. Baik, langsung saja kita jelaskan. Insya Allah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang alim juga memberikan ilmunya kepada kita semua, sehingga kita pun mudah untuk mempelajari Al-Quran ini. Yang pertama kita lihat bersama. Tentu dalam hal ini yang perlu kita fokuskan adalah huruf-huruf yang berkaitan dengan huruf yang memang di luar ejaan kita, gitu ya. Jadi supaya kita bisa mengucapkannya dengan baik dan benar. Yang pertama di sini ada huruf ain. Ain ini nggak ada dalam lahzah kita, nggak ada. Ain itu nggak ada. Yang ada itu hamzah. Kalau hamzah a itu kan memang ada di dialek kita ada, tapi kalau ain nggak ada. Maka huruf ain ini memang harus banyak-banyak kita latih. Nah, adapun tempat keluar ain ini adalah dari tenggorokan sebelah tengah. Ya, jadi kalau paling bawah itu hamzah dengan ha besar, kemudian naik ke atasnya ada ain dengan ha kecil. Wa'allama, wa'allama, begitu ya. Jadi kita mengeluarkannya dari tengah tenggorokan. Wa'allama, wa'allama. Kemudian ada huruf lam. Huruf lam itu beda dengan huruf lam kita.
Karena huruf lam ini kalau kita perhatikan tempat keluarnya itu dari ujung lidah kita kan, ada tepinya itu. Bukan ujungnya pas. Ini kalau ujung lidah ini pas ujungnya, ini tepinya. Tepinya nempel ke gusi. Itu lam dari situ. Al. Jadi enteng, ringan, tipis. Kemudian perlu saya sampaikan, huruf lam ini juga termasuk salah satu dari huruf hijaiyah yang tipis, bukan tebal. Kecuali nanti pada tempat-tempat tertentu, misalnya ketika di lafzul jalal, Allah, kita baca tebal, ya. Tapi pada prinsipnya lam ini adalah hurufnya tipis. Adapun tempat keluarnya dari tepi lidah ujung depan ada tepinya itu nempel ke gusi yang bahagian atas. Wa 'allama Adamal asma'. Masih ingat ya, kalau waqaf ketika ada hamzah itu cara membacanya tidak boleh menjadi a, tidak boleh menjadi i, tidak boleh menjadi u. Maksudnya bagaimana? Kalau waqaf pada baris atau pada huruf hamzah, maka kita seakan-akan berhenti. Apa tuh kemarin bahasanya apa kemarin tuh? Udah lupa saya. Dihentakin itu ya. Wa 'allama, itu tadi ya, ain lam mim, insyaallah ini biasa kita ucapkan. Adama, a juga sama, biasa aja. Adama, dal juga jangan kita tebalkan karena dal itu tipis. Adama, jangan adama, jangan adama. Kemudian mengucapkan huruf hamzah, prinsip yang harus kita pegang itu mulut kita terbuka biasa aja gitu, kayak orang senyum. Adama. Kemudian sin kecil. As, jangan as, tetapi as. Harus ada suara sofirnya, kayak siul. Ya, as. Ada 3 itu ya. Sin, sod, za. 3 ini namanya tempat keluarnya dari ujung lidah, nempel di bawah ya, pangkal gigi bawah. Tapi dia sifatnya nanti beda-beda. Asma 4 harokat ya, jangan 2 harokat. Kalau ada mat tabi'i setelahnya ada hamzah, itu namanya mat wajib muttasil kalau satu kalimat hamzahnya. Tapi kalau hamzahnya di lain kalimat, namanya mat jaiz mumpasil, panjangnya sama, namanya doang yang beda gitu ya. Bi asma 4 harokat. Bi asma, baru masuk. Bi asma'iha, ha besar. Hati-hati, ha besar. Jangan sampai kita membacanya seperti ha kecil. Ha pasti harus dibedakan. Mesti dibedakan. Ha, seperti itu ya. Haulai, itu ada hamzah 2. Coba perhatikan, haula itu satu kalimat. Kemudian di depannya itu ada hamzah juga. In kuntum. Kalau nun mati bertemu dengan kaf, namanya ikhfa. Ikhfa itu apa? Ikhfa itu nun mati dijemput ke huruf kaf. Kalau bahasa tajwidnya namanya disamarkan. Kun 2 harokat, disamarkan plus ada dengungnya. Itu ya. Karena nanti bunyi suara itu keluarnya dari hidung. Al-khaisum. Ya, seperti itu ya. Enggak boleh dibaca in kuntum, enggak boleh. Tapi in kuntum. Kalau bahasa Indonesianya jadi ke eng dia. Ing ya, ing kuntum. In kuntum shadiqin. Kaf, salah satu huruf kaf sifatnya hams.
Jadi kalau kita baca huruf kaf itu ada udara yang keluar. In kuntum, tak juga sama hams. Jadi kalau mau sempurna bacaannya, melafazkan huruf-huruf yang sifatnya hams, mesti ada udara yang keluar. In kuntum sadiqin. Ujung lidah menempel ke pangkal gigi bawah. Kemudian ini, mohon diperhatikan, ini sifatnya itu salah satunya isti'la, tebal. Kalau sin enteng, tipis. Kalau tebal. Kenapa dikatakan tebal? Ketika kita membaca huruf pangkal lidah naik ke atas. Shadiqin. Sama dengan qaf. Shadiqin. Nah, kalau yang terakhir itu namanya mad arid lis sukun. Boleh panjangnya berapa? Ya silahkan. Boleh 4, boleh 5, boleh 6. Ya. Jadi itu mungkin barangkali beberapa yang perlu kita perhatikan huruf-hurufnya. Insya Allah biasanya kalau sudah dijelaskan seperti ini mah, nanti pas giliran baca udah bagus aja semua. Insya Allah. Ya silakan Pak Bang Islah. Mimnya nggak ada panjang di situ. Wa 'allama Sebentar ya. Coba ya dilihat lagi ya, diperhatikan lagi. Wa 'allama Adamal jangan sofir, kayak suara siul. Jangan Kalau yang itu dari tengah lidah, ini yang dari ujung lidah. 4 harokat ya. Terus tadi itu ya, wa 'allama, ma-nya nggak panjang kan? Jadi langsung ke Adam itu baru 2 harokat. Wa 'allama Adamal gitu. Coba diulang lagi Bang. Masih ya Bapak-bapak ya, kedengaran nggak? Coba Bang Islah posisikan ujung lidah nempel ke bawah gigi. Ini kalau yang giginya udah ompong emang susah ini, tapi Bang Islah kan masih rapi tuh. Masih mantap giginya. Kemudian ya, kalau bisa, ya bukan kalau bisa, kan namanya kita belajar ya. Memang kita nggak boleh nyolong napas deh tuh ya. Nah pokoknya prinsipnya kalau kita napas nggak tahan atau nggak nyampe, prinsipnya mah ya lagi belajar ini mah, di mana aja sih berhentinya gitu. Ya kalau kita udah nanti tahapan berikutnya, memang kita belajar tentang waqaf, ibtida, dari mana mulainya, di mana berhentinya. Itu ada ilmu tersendiri nanti kita bahas. Tapi kita lagi belajar ini makharijul huruf, jangan sampai mencederai, diantaranya nyolong nafas. Jadi di mana berhentinya, di mana sampainya, di situ berhentinya. Ulang lagi nggak apa-apa. Kalau dapat cuma 5 cm, ya udah ntar juga nyampe kok. Iya kan? Ntar juga nyampe. Jangan lari-lari gitu. Ayo terus.
Kemudian proporsional. Maksudnya bagaimana? Kalau yang mat tabi'i itu memang 2 harokat semua. Jangan dipangkal 2 harokat di ujung kurang dari 2 harokat atau lebih panjang. Jangan. Kita mesti tawazun, seimbang dari depan sampai ke belakang. Contoh, faqo 2 harokat, faqala 2 harokat juga. Bapak-bapak bisa lihat di situ ya, ada huruf mim kecil ya. Ada enggak? Di Al-Qur'an saya ada tuh. Ada enggak? Ketika nun mati bertemu dengan ba. Ada? Bayu ada, Bayu? Lambang huruf mim kecil. Pak Marjo ada? Enggak ada ya? Pak Muhammad ada? Enggak ada. Oh, berarti itu biasanya nih kayak Al-Qur'an saya ini itu dikasih logo tuh 6 apa? Mim. Mim yang ekornya ke bawah supaya kita bacanya nanti hasilnya kayak mim. Supaya nggak ragu. Itu mah rambu-rambu. Jadi subhanallah ya. Jadi kita sebenarnya udah mudah sekali nih baca Al-Quran ketimbang di masa lalu yang belum ada titiknya. Ya ada mim kecil ya. Itu tandanya ya. Tapi kalau di ke samping ekornya itu wakof. Kalau ini cuman petunjuk agar kita membaca huruf itu jadi mim. Gitu. Ya terus. Sadaqallahul azim.